Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim dimanapun Anda berada, Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali bertemu saya, Ana Rufaidah. Dan pada kali ini saya akan mengambil tema muamalah dan secara khususnya yaitu jual beli. Sahabat muslim, sebagaimana kita ketahui bahwa agama Islam adalah agama yang universal yang mengatur segala sendi kehidupan kita, termasuk mulai dari kita bangun tidur sampai kita tidur kembali. Dan kita mengenal dua macam hubungan, yaitu hablum minallah dan hablum minannas. Hablum minallah sendiri adalah hubungan manusia dengan Allah yang bersifat vertikal, sedangkan hablum minannas hubungan manusia dengan sesama manusia. Nah, selengkapnya seperti apakah muamalah itu? Saksikan video berikut ya. Sahabat muslim, kembali ke sini bersama saya. Muamalah dalam Kamus Bahasa Indonesia adalah hal-hal yang termasuk ke dalam hubungan masyarakat seperti perdata, pergaulan masyarakat dan lain sebagainya. Dalam fikih Islam, contohnya seperti jual beli, pinjam meminjam, hutang piutang, sewa menyewa dan lain sebagainya. Semuanya ini diatur secara syariat, ada adabnya, ada syaratnya, ada rukunnya. Nah, mengenai jual beli, Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba, dan Allah telah menghalalkan jual beli serta mengharamkan riba. Jual beli sendiri ini ada aturannya. Barang yang dijual belikan harus seperti apa? Ya. Yang pertama, suci dan halal. Misalnya, narkoba jelas haram, tidak bisa diperjualbelikan. Khamar, ya, siapapun yang terlibat dalam jual beli khamar, penjualnya, pembelinya, orang yang mengantarkan minumannya, semuanya dilaknat Allah. Jadi sudah jelas tidak boleh dijual belikan, termasuk daging babi, karena jelas-jelas dalam Al-Quran diharamkan. Yang kedua, barangnya jelas. Jadi sebagai seorang pedagang, misalnya barangnya itu cacat, ada kurangnya, rusak, kotor dan lain sebagainya, ini tidak boleh disembunyikan, akan tetapi harus diutarakan secara jelas kepada pembelinya. Ya, jadi ini adab sebagai seorang penjual. Kemudian yang ketiga, barangnya bisa diserah terimakan. Maksudnya apa? Misalnya kita nggak boleh jual beli ikan yang masih di lautan, yang belum ditangkap, atau binatang yang ada di dalam kandungan, karena nggak jelas ketika dia lahir apakah binatang ini mati, lahirnya cacat dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, barang yang dijual belikan harus barang milik sendiri, nggak boleh barang milik orang lain. Kita menjual misalnya buah pisang yang dari kebun tetangga tanpa sepengetahuan tetangga kita, ya nggak boleh. Itu penjualan yang batil, jual beli yang batil. Tidak boleh seperti itu, karena hukumnya sama dengan mencuri. Atau misalnya saya punya sebidang tanah atau sawah, saya jual kepada si A misalnya, sudah saya terima uangnya, tapi justru saya malah menjualnya kembali kepada si B. Ya, ini tidak boleh, karena akadnya saya nyalai akad, ya. Karena barangnya sudah saya jual, harusnya sudah jadi miliknya si A, tetapi saya jual kembali kepada si B. Kemudian yang terakhir, ada keridhaan, ada keikhlasan dari kedua belah pihak, baik penjual maupun pembeli. Misalnya di pasar, ada ibu-ibu yang nawar ke pedagang sayur terlalu rendah harganya, sehingga membuat pedagang ini kehilangan laba atau untungnya terlalu sedikit. Ini kan kasihan pedagangnya. Jadi adab sebagai seorang pembeli itu juga harus diperhatikan. Nah, sahabat muslim, mungkin hanya sekilas sedikit mengenai jual beli yang bisa saya sampaikan. Sebenarnya masih banyak lagi, tetapi insya Allah kita sambung ke video-video berikutnya. Dan akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.